Hai para business owner, para entrepreneurs atau para teman-teman yang lagi memulai usaha startup Anda. Salam hebat luar biasa. Hari ini kita bahas bagaimana usaha sampingan bisa menjadi usaha yang berkembang pesat ya setelah video satu ini. Oke guys, bagi teman-teman yang lagi menjalankan usaha sampingan Anda, saya kasih aplaus dulu buat Anda ya. Luar biasa ya. Anda sudah masuk ke satu level baru, bagaimana Anda bisa mengembangkan usaha Anda bukan hanya satu hal, tapi Anda bisa mengerjakan hal yang lain ya. So far bisnis sampingan bagi saya bukan hal yang jelek ya. Saya pun juga memiliki banyak tim, yang dimana tim kami meskipun sebagai karyawan, sebagai tim ya yang kami gaji secara profesional, tapi ketika mereka memiliki usaha sampingan, saya pun dukung ya, saya senang. Oh ya, silakan Anda belajar untuk memiliki usaha sampingan Anda. Ya syukur-syukur bisa jadi pembisnis yang tulen ya. Tapi kalau enggak pun ya minimal bisa membantu atau menambah uang jajan ya, atau menambah uang dapur Anda dan menambah ya macam-macam ya. Nah, so far yang harus Anda pikirkan gini guys, kenapa kok saya harus memiliki usaha sampingan? Ya, ini saya tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan. Tapi kalau memang Anda tertarik ya silakan ya. Jadi gini, kalau sekarang kita punya waktu guys ya, kita punya waktu. Satu hari kita punya waktu 24 jam ya. Anda bekerja di kantor biasanya rutinitas adalah 8 jam ya. Dari jam 8 sampai jam 4, jam 9 sampai jam 5, tergantung kota Anda di mana ya. Nah, setelah itu let's say nggak 9 jam lah. Misalnya Anda let's say dengan perjalanan ya anggaplah Anda 10 jam ya Anda bekerja, atau 12 jam lah let's say ya, karena kantor Anda lembur dan kawan-kawan 12 jam. Anda masih punya sisa 12 jam guys yang bisa Anda gunakan. Ya. Jadi kalau kita punya waktu 24 jam, seharusnya Anda punya waktu lagi sisa. Kalau dipakai 12 jam untuk kantor Anda, misalnya kantor Anda perlu lembur, Anda masih punya waktu 12 jam yang lain. Nah, which is guys, kita punya hidup ya, harus ada istirahat ya. Istirahat berapa sih paling lama? 6 sampai 8 jam ya. 6 jam masih cukup oke ya, 8 jam maksimal ya, atau mungkin boleh lebih, tapi 6 sampai 8 jam sudah cukup. Anggaplah kita karena di awal-awal Anda memakai 6 jam. Nah, Anda masih punya lagi 6 jam waktunya. Pertanyaan saya untuk Anda, berapa atau apa yang Anda lakukan terhadap 6 jam waktu sisa Anda? Ya, oke, silakan yang mau komen di bawah. Apa yang Anda gunakan untuk 6 jam waktu sisa Anda ya. Mungkin ada yang ini ya apa kayak usaha sampingan bagus ya. Mungkin ada yang misalnya ya hangout sama teman, pacaran gitu ya, atau kayak belajar bagus ya. Ada yang nganggur, nonton TV, nonton Netflix, nonton HBO ya, macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat 6 jam waktu kita ya di usia Anda mungkin yang masih relatif muda ataupun Anda yang sudah juga berumur, it's okay ya, tidak ada masalah. Tidak ada salahnya untuk memikirkan hal ini dulu. Karena kalau Anda berpikir, ternyata waktu saya ini masih ada sisa 6 jam. Ya, 6 jam. Nah, sekarang bagaimana saya bisa memaksimalkan 6 jam saya ini untuk mendatangkan suatu income tambahan untuk usaha saya, atau untuk diri saya sendiri, atau untuk diri Anda sendiri. Ya. Ini yang perlu Anda pikirkan ya. Either Anda mau jualan online, Anda jadi reseller, Anda jadi dropshipper ya. Sekarang guys, tidak ada kata tidak bisa ya, apalagi di industri yang 4.0 sekarang ya, di industri revolusi 4.0 sekarang. Ini sekarang Anda mau berusaha sangat-sangat mudah. Ya, Anda mau bekerja sangat-sangat mudah. Tinggal apa? Anda mau atau tidak. Ya, karena peluang di luar sana sangat banyak guys. Peluang di luar sana sangat-sangat luar biasa banyak ya. Dan sekarang Anda didukung dengan media sosial ya, seperti ini Anda ketemu dengan saya lewat YouTube mungkin ya, atau mungkin media yang lain. Saya nggak tahu Anda berasal dari mana, tapi kita bisa bertemu ya hanya lewat sebuah video ya. Bayangkan guys, sekarang di luar sana ini sangat-sangat dapat mendapatkan satu income tambahan ya. Nah, pertanyaannya, setelah Anda memiliki bisnis sampingan, Anda sudah memutuskan memiliki bisnis sampingan, bagaimana bisnis sampingan Anda bisa berkembang pesat? Nah, ini yang harus Anda pikirkan ya. Karena orang buka bisnis gampang, mempertahankannya yang sulit. Ya, maka Anda harus tahu caranya. Ya. Oke, yang pertama saya sampaikan kepada Anda, kalau Anda memang memiliki bisnis sampingan ya,
pastikan satu, jangan curi waktu kantor Anda kalau Anda bekerja sebagai profesional sekarang ya. Kalau sampai Anda curi waktunya gitu ya, misalnya Anda bekerja di jam kantor ya, selip-selip Anda jualan online di jam kantor, it's okay. Mungkin pimpinan Anda nggak tahu ya, mungkin senior Anda nggak tahu, mungkin leader Anda nggak tahu, it's okay guys. Tapi yang di atas itu maha tahu ya. Itu harus Anda tanamkan di diri Anda. Kalau mengerjakan bisnis sampingan ya kerjakan di luar jam kerja, kerjakan ketika Anda nganggur, kerjakan di hari libur, kerjakan di waktu Anda nggak mengerjakan pekerjaan utama Anda ya. Jadi jangan curi waktu, itu satu hal yang harus Anda tanamkan kepada diri Anda ya. Yang kedua, ketika Anda memilih bisnis sampingan, pastikan bisnis sampingan Anda ini adalah bisnis yang memang membantu orang-orang di sekitar Anda ya. Jadi kalau Anda misalnya Anda jualan apa kayak, mohon maaf ya, Anda jual yang sering-sering dianukan apa misalnya handphone misalnya gitu, atau Anda jualan apa namanya aksesoris handphone misalnya ya, banyak yang butuh enggak? Oh ternyata teman-teman saya banyak butuh. Kita paling gampang lihat dari circle teman-teman dulu kali ya guys, kalau Anda usaha sampingan ya. Circle saya butuh enggak? Kontak di WhatsApp saya butuh enggak? Ya, oh enggak, ternyata saya nggak menyelesaikan masalah mereka. Kontak saya di WhatsApp atau teman-teman saya rata-rata apa sih? Ya misalnya Anda perempuan gitu ya. Oh ternyata teman-teman Anda rata-rata adalah ibu-ibu misalnya. Terus teman-teman Anda di WhatsApp kan, kalau kita ngomong mau bisnis awal harus dimulai daripada relasi dulu ke kanan ke kiri. Ya meskipun Anda nanti harus menggunakan sosial media dan kawan-kawan ya. Tapi Anda perhatikan dulu, seluruh kontak saya di WhatsApp 100-500 nomor. Misalnya Anda punya 500 teman di WhatsApp Anda ya. Rata-rata cewek dan sekarang semuanya pada ibu-ibu ya. Apa ya yang mereka butuh ya? Oh ternyata misalnya mereka butuh vitamin untuk bayinya misalnya, atau mereka butuh misalnya peralatan rumah tangga. Oh ternyata mereka butuh baju ya, atau mereka butuh aksesoris untuk babynya atau apa-apa. I don't know ya, Anda coba lihat. Tapi berawal dulu ketika Anda mau membuka bisnis sampingan Anda, pastikan bisnis sampingan ini membantu menyelesaikan masalah orang-orang di sekitar Anda dulu. Karena bisnis Anda is about relation network Anda dulu di awal ya. Jadi nggak usah mikirin yang lain dulu, pikirin dulu relation network Anda dulu. Ya, oh ternyata teman-teman saya perempuan. Oh bukan, ternyata teman-teman saya laki. Ya nggak bisa loh, kalau banyak lakinya Anda jualan produk kosmetik ya nggak nyambung ya. Jadi Anda coba cek, oh ternyata kosmetik bisa ya, Anda jual kosmetik. Nah, setelah Anda melakukan hal tersebut, nah baru Anda mulailah Anda broadcast, Anda japri satu-satu ya. Mungkin Anda gunakan fitur japri ya. Kalau broadcast sekarang mungkin nggak terlalu menarik ya, jarang dibaca juga gitu ya. Atau broadcast ke grup-grup juga jarang dibaca, grup-grup WhatsApp ya. Anda japri, panggil namanya, kak teman-teman gimana anunya, apa namanya kabarnya, kabar dulu ya, tanya anunya, baru tawarin guys ya, baru tawarin. Nah ketika Anda melakukan hal seperti itu, Anda tulus melakukannya. Nah kuncinya guys harus tulus. Melakukan sebuah bisnis tidak hanya asal memikirkan keuntungan ya. Jadi jangan hanya memikirkan keuntungan saja ya, karena keuntungan didapatkan kalau Anda bisa membantu secara tulus teman-teman atau orang-orang yang akan berada di dalam bisnis Anda. Jadi pikirkan dulu apa yang Anda bisa bantu. Ya, let's say Anda waktu Anda japri, Anda tanya dulu kabar, Anda tanya gimana hidupnya, gimana pekerjaannya, ada apa, cocok. Oke, baru tawarin, masukin satu-satu ya. Pikirkan bahwa produk ini juga bisa menyelesaikan masalah mereka. Misalnya ternyata mukanya mereka jerawatan, misalnya gitu ya. Anda kasih produk fashion atau Anda ada produk ini ya, produk apa namanya kecantikan yang bisa menghilangkan jerawatnya ya. Nah, ketika Anda tulus membantu, otomatis yang terjadi adalah apa? Adalah orang ini bisa jadi saya ditulus dibantu oleh teman saya nih. Wah, saya beli dah. Saya dikasih solusi nih menyelesaikan masalah jerawat saya. Justru saya beli. Nah akhirnya dia beli guys dari sana ya. Nah setelah beli guys, Anda tanya lagi bagaimana responnya. Jangan jadi penjual seperti di pasar guys, penjual bye-bye selesai gitu ya, udah beli ya sudah, beli sebanyak-banyaknya habis itu tinggal. Nggak bisa guys. Di masa sekarang penjualan yang berhasil adalah penjualan yang sering melakukan interaksi dengan lawan mainnya, dengan buyernya atau dengan customernya ya. Jadi setelah Anda membeli produknya, setelah mereka membeli produk Anda ya, jangan Anda tinggalkan. Anda tanya bagaimana reaksinya, senang enggak, happy enggak, oh senang ya, oke, ya pakai terus ya yang lancar. Kalau pakai gini ya guys, biar gini ya.
Anda kasihin informasi seperti itu, ya. Nah, selang berapa lama, Anda langsung jangan jualan lagi. Anda kasih tips, misalnya supaya mukanya nggak berjerawat, jangan sering nanas, misalnya jangan sering kena matahari, misalnya. Jangan pakai debu gitu ya. Kalau Anda pakai masker dicuci setiap 4 jam sekali, misalnya ya, supaya mukanya nggak berjerawat. Nah, Anda kasih tips. Jadi kembali, business is about value. Ya, Anda kasih lagi value kepada customer Anda. Bahwa ketika customer Anda itu memang kondisinya lagi butuh apa, bukan hanya dijualin guys, tapi diberikan tips supaya dia juga bisa berkembang. Oh ternyata mukanya akhirnya mulus, misalnya seperti itu ya. Nah ketika mukanya mulus, Anda bisa namanya lagi upselling. Ya Anda upselling, oke Anda jualin lagi. Misalnya ada produk yang sama nih lagi promo. Atau nambah lagi nggak produknya, mungkin yang bulan lalu udah habis kan tuh. Bisa dipakainya cuma 30 hari. Oh iya mau habis nih saya beli lagi ya. Nah namanya upselling. Ya tapi bukan nawarin maksa ya guys. Anda upselling lagi, tanyain. Ini ada mau nggak? Ini ada gini mau nggak? Atau misalnya ada produk lain ya dari jerawat misalnya. Anda misalnya obat perawatan untuk pencerah muka. Anda tawarin lagi. Tapi kan fungsinya kita benar-benar membantu ya. Nah dari sana guys barulah relationship atau interaksi bisa mulai terjadi. Pembelian repetition bisa mulai terjadi ya. Baru usaha sampingan Anda bisa mendapatkan omset yang mulai cukup besar. Ya, jadi kuncinya harus sama dulu. Kalau bisa mendapatkan omset yang cukup besar, ya baru Anda pikirkan bagaimana strategi untuk Anda bisa menambahkan tim di dalam perusahaan Anda. Supaya apa? Supaya online shop Anda atau bisnis Anda ya, bisnis sampingan Anda tidak harus Anda kerjakan seorang diri. Ya, mungkin Anda tetap bekerja, it's okay ya. Anda boleh ngomong ke pimpinan Anda, sampaikan aja, Pak, saya masih bekerja, Pak. Saya akan bekerja dengan mati-matian, saya akan bekerja dengan bertanggung jawab. Tapi Pak, saya ngomong dulu bahwa saya memang punya bisnis sampingan ya, supaya juga nambah-nambah uang jajan, bisa dimengerti juga. Ya, ngomong gitu aja kan nggak ada masalah. Ya, jadi Anda tetap bekerja secara mati-matian, secara baik. Yang sana barulah mulai Anda tambahkan tim untuk jadi admin online shop misalnya ya. Sampai berjalan kondisi tertentu dan sebagainya, cari tim, sedangkan digital marketingnya seperti apa, profit atau enggak juga dipikirkan. Profit sudah mulai nyimpen barang atau mulai beli barang persediaan untuk gampang dijual lagi dan kawan-kawan. Nah ini mulai harus dilakukan ya. Tapi intinya guys, dari awal yang tadi yang saya sampaikan, harus dimulai dengan value apa yang Anda bisa tanamkan kepada customer Anda ya. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya akan berikan kepada kalian satu video series yang gratis ya, yang memang kami sudah buatkan khusus untuk Anda yang nonton video hari ini, yaitu tentang modul bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis Anda yang dari bisnis sampingan bisa menjadi bisnis yang lebih besar ya, bisa jadi bisnis yang lebih bermanfaat ya, dan bisa sustain secara jangka panjang dengan modul yang kami buat dengan nama PSF ya, People, System, dan Finance ya. Kami akan buatkan modul secara gratis, sudah ada. Anda boleh klik di link di bawah deskripsi ini ya, ada di kolom deskripsi. Anda tinggal klik, Anda tinggal lihat di sana bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis kalian dengan cara mencari atau mengembangkan people dalam bisnis Anda ya. Dan yang berikutnya, Anda juga bisa membantu dengan mengembangkan bisnis Anda dengan cara bagaimana Anda memiliki sistem yang baik. Dan yang terakhir, Anda juga bisa membantu bisnis Anda berkembang dengan cara bagaimana melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Ya, Anda boleh download free guys di dalam deskripsi di bawah. Anda boleh klik dan Anda boleh daftar dan tinggal download. Ya, oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, komen, dan share supaya juga Anda bisa membantu channel ini berkembang, membantu teman-teman Anda untuk berkembang apabila Anda share, dan juga Anda bisa tetap update konten dari channel ini. Ya, oke. Salam sukses luar biasa untuk Anda dan see you di video yang selanjutnya.